1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya CP Faridi Hikmat dalam program Siliwangi 1922. Hari ini kami akan mengabarkan seputar ramainya isu kenaikan BBM kemarin, yang tepatnya pada tanggal 1 September 2022. Sahabat Siliwangi 1922 dimanapun berada, beberapa hari terakhir marak beredar sebuah postingan yang berisi berita yang mencantumkan daftar kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertalite, Pertamax, dan solar. Nah, kabar terkait kenaikan masalah harga BBM tersebut ini menjamur di semua media hingga jejaring grup komunikasi daring di masyarakat. Padahal sahabat Siliwangi 1922, meski sudah ada sinyal kenaikan harga BBM, ya, tetapi seharusnya kita menunggu daripada hasil keputusan pemerintah. Saat ini belum ada secara resmi mengumumkan kebijakan itu, bahwa harga awal Pertalite yang dibanderol 7.650 per liter ini akan naik menjadi 10.000 per liter. Sementara untuk harga Pertamax yang sebelumnya seharga 12.500 per liternya itu akan naik menjadi 16.000 per liter. Dan juga masalah solar dari 5.150 menjadi 7.200 per liter, ya, pada per September 2022 kemarin. Disebut-sebut bahwa terkait dengan rencana Pertamina akan memberlakukan penggunaan QR code dalam proses pembelian BBM yang subsidi, seperti Pertalite dan solar subsidi. Kabar tentang kenaikan harga BBM yang bersubsidi tersebut, ya, yang kemarin heboh, ini direspon oleh masyarakat dengan antrian dari beberapa SPBU di sejumlah daerah. Masyarakat mayoritas mengantri dan ingin mengisi penuh dari tangki untuk BBM tersebut. Mereka ingin mendapatkan harga yang awal, di harga yang masih di angka semula, gitu ya, baik itu Pertalite, Pertamax, dan solar. Nah, oleh karena itu seharusnya kita harus menunggu secara seksama bagaimana pengumuman resmi daripada pemerintahan terkait masalah kenaikan BBM tersebut. Nah, sahabat Siliwangi 1922, mari kita simak dan bagaimana tanggapan dari para pelaku bisnis dan juga para ekonomi. Kita lihat. Setuju kenaikan harga BBM dengan pemberian bantuan tunai langsung (BLT) terhadap 26 juta masyarakat miskin sebesar Rp1 juta per bulan selama 6 bulan. Kata Faisal Basri, ekonom senior. Setuju kenaikan harga BBM maksimal 30% dari harga jual saat ini. Inflasi diperkirakan naik menjadi 6% hingga 7% secara tahunan. Kata David Sumual, ekonom BCA.
Setuju kenaikan harga BBM, asalkan kenaikan harganya tidak lebih dari 5%. Kata Tauhid Ahmad, ekonom Indef. Setuju kenaikan harga BBM. Kenaikan yang ideal, sesuai harga keekonomiannya tetapi harus disertai tambahan jaring pengaman sosial. Jika harga BBM naik, inflasi akhir tahun diperkirakan 6% hingga 7% year-on-year. Kata Teguh Rifki, ekonom makroekonomi dan pasar keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Liter PEM, Universitas Indonesia. Menolak kenaikan harga BBM sampai harga minyak mentah berada di kisaran $60 per barel hingga $65 per barel. Kata Bima Yudhistira, Direktur Center of Economics and Law Studies, Silios. Menolak kenaikan harga BBM karena APBN dan defisit anggaran masih mumpuni membiayai subsidi BBM. Kata Yusuf Rendi, Ekonom Center of Reform on Economics, KOR, Indonesia. Bila harga Pertalite naik sekitar 30%, yaitu dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, maka akan ada tambahan inflasi sebesar 0,83 persen poin dan ada potensi penurunan pertumbuhan hingga 0,17 persen poin. Bila harga solar naik sekitar 65%, yaitu dari Rp5.150 per liter menjadi Rp8.500 per liter, maka akan menyumbang inflasi sebesar 0,33 poin dan berpotensi mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,07 persen poin. Bila keduanya terjadi, inflasi akhir tahun bisa ke kisaran 6%, pertumbuhan ekonomi 5,17%. Kata Faisal Rahman, ekonom Bank Mandiri. Menolak kenaikan harga BBM atau dinaikkan secara bertahap. Kata Chandra Wahjudi, Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang, Kadin, Indonesia. "1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.